Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rekan Buddha. Di sini kita akan sharing informasi tentang perkuliahan di Rotterdam, Belanda dengan saudara Mas Afif Rahman. Mas Samsul Afif Rahmawan yang dosen S di Rotterdam University. Langsung saja kita berhubung dengan dia. Kita sudah terhubung dengan Mas Samsul Afif Rahmawan. Lah iki. Halo. Speaker view. Halo. Assalamualaikum. Yo. Krungu gak? Salam. Krungu. Krungu. Nah, siap. Nah, lagi neng di Sol. Kayak ning kamar iki. Sama iya kabare? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ning Tangi turu. Lagi turu. Santai wae ya. Iki engko anu lho, tak lebokno ning awal channelku lho. Gak apa-apa ya. Oh, live. Oh, ya, tak recording. Sing jadi sampean. Aku ning kamar. Ning kamar. Oh. Semarang. Oh, siap. Kesibukannya apa? Mudik ya, Mas. Oh, alah orang mudik iki. Ayo orang mudik. Soalnya apa ya? Lockdown. PSBB. Biasanya mudik. Iya, betul. Mudik apa ya? Karena takut ketat dan apa pemerintah nganjurke ora mudik. Ya kene rantan sisan iki takutnya pas mudik kuwi ning kampung kena virus dan lain-lain kene ora ana sing ngerti. Nah, betul. Nah. Jaga diri wae. Lek menurutku ngono, Bapak Ibu kayak yo Joko tonggo sih. Aku ora mutu-mutu omah, Sul. Ora kegiatan. No. Oke. Sak kamar ana wonge gak ning kamarmu iki? Apa dhewean? Iki sak loro siji ini. Wong rijian. Dhewean sak kamar. Kamar iki itu. Cilik. 3 lah. Saiki jam piro ning Belanda? Jam berapa? Saiki jam 11:30 awan ini. 11:30. Berarti kawanan tangimu. Start turuku jam 6. Oh, turunnya jam 6. Lah sahur jam berapa sahur? Jam 6 esuk. Jam 6 esuk sahur ya? Jam subuh jam 4. Subuh jam 4. Oh, ya hampir sama ya, Bek, ning Indonesia ya. Tarawih iki tarawih jam 12. Jam 12. Oh, jam 12 malam malah. Walah lebih panjang lebih panjang di sana ya. Siangnya ya. Waktu puasanya berarti ya. Sangat panjang. Berarti puasa paling enak di Indonesia ya. Jamnya pas ya. Wah, yes. Bersyukur tenan iki. Syukur tenan ya. Tapi ning kene iki juga ana sing lebih cepat ning bulan ning musim dingin. Oh, musim dingin. Saya kan lagi musim semi. Wah, perbedaan ya. Berarti enak KCE ya. Nah, setiap musim ya. Tadi kan musim panas, luweh anu meneh. Luweh suwe meneh. Luweh suwe meneh. Yo kono panas di Indonesia pas musim semi, panas gak? Lebih panas mana? Indonesia apa Belanda? Musim semi sekarang 20 derajat lah kira-kira. Oh, 20 derajat. Ya, masih lumayan dingin ya. Ya, kan?
udah mending ya, seperti 12 sama di Indonesia. Nah, Tapi pas awal kesini aku itu 6 derajat. oh 6 derajat. Jadi ya wah dingin banget. Ya kayak Dieng ya, si Kunir. Ya 2 derajatan lah. Nah, Ya kan? Kayak gitu kan? Pernah. Iya. Nek saiki paling kok kayak ning Bandungan lah. Bandungan. Rasanya ning Bandungan. Bandungan. Seiling Bandungan gue. Pirang jam suwi rak po? Ada kegiatan lain nggak? Santai. Oh, ya Sunday ya. Saat ini hari Minggu. Kalau paling yang ngerjain tugas tangguh besok. Berarti kuliah masih apa ya? Ya work from home ya berarti ya, nggak tugas dari rumah ya? Ya, masih berjalan sesuai jadwal Ya, online. Berarti kurang berapa bulan lagi di Belanda? Atau nunggu pandemi berakhir atau? Pulangnya itu jadwalnya bulan Juli dari programnya, akhir Juli. Akhir Juli. Oh, ya 2 bulan lagi masih Cuma ya? ini sekarang masih lihat situasi dan ya. Situasinya ya Cepat berlalu, Mas. Amin. Di Indonesia juga cepat berlalu, di Belanda juga saling-saling mendoakan. Nah, di Belanda maksudnya kondisi apa jalan-jalannya seperti apa, kayak masih ada lalu lalang manusia kayak atau mobil masih ada atau seperti biasa? Kalau lalu lalang masih ada, jadi orang paling orang pergi ke supermarket, terus ya kegiatan yang urgent, tapi dari pemerintah menganjurkan di rumah saja. Menganjurkannya. Terus hotel, restoran, tutup kafe sampai tanggal 1 Juni masih tutup. Yang buka supermarket itu. Ya berarti terdampak juga yang sana ya. Tapi ya, mungkin lebih teratur disiplin di Belanda ya. Kalau di ya kalau plus 62 tahu sendiri lah. Plus 62 itu banyak yang ngeyel, ya juga banyak yang pekerja harian juga kan. Jadi ya tiap hari harus cari nafkah dan lain-lain. Paling yang work from home itu paling dosen, terus ya PNS dan lain-lain itu work from home. Kalau yang kayak pekerja harian, buruh apalagi mesti harus masuk gitu. Betul. Di sini juga begitu aturannya, Mas. Jadi kalau memang pekerjaan di luar tetap bisa diizinkan dengan ada syaratnya gitu. Dengan ada syaratnya. Pakai surat-surat enggak itu? Misalnya surat pernyataan atau surat izin ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Mungkin konfirmasi atau bilang ke dari pihak pemerintah setempat seperti itu. Aku pengen takut-takuti. First impression kamu ketika pertama kali kuliah di Belanda itu gimana? First impression, perasaannya daripada kuliah di Indonesia. Pertama agak minder ya, Mas ya. Iya. Karena dari Indonesia hanya 2 orang, yang lainnya itu rata-rata dari Eropa, dari Prancis, dari Yunani, dari Brazil. Jadi ngerasa kok minder. Tapi setelah ikuti alurnya ya ternyata bisa lah, kita itu bisa mengikuti ya. Itu kelas internasional, berarti masuknya kamu kelas internasional ya? Udah ada kelas internasional di sana? Iya, kelas internasional. Jadi pakem bahasanya pakai bahasa Inggris? Pengantarnya itu? Pakai bahasa Inggris.
Tapi memang di Belanda itu banyak juga yang menawarkan kelas internasional di universitas-universitas di Belanda ini. Kalau untuk universitas Belanda yang ternama selain punya Rotterdam ya, Rotterdam University ya. Itu Erasmus University. Erasmus. Juga baik itu. Terus dekatnya Rotterdam ada Delft. UU Delft University. UU Delft. Itu universitas yang lebih mengarah ke anak-anak teknik gitu. Itu sangat recommended banget. Oh, rekomendasi tiga tadi ya. Ya semoga ada lagi sih sebenarnya. Oh, ada lagi. Cuma ya yang dekat-dekat situ ya, yang dekat-dekat Rotterdam. Yang terdekat. Untuk biaya kuliahnya gimana? Maksudnya untuk daripada di Indonesia lebih mahal mana? Nah, di Belanda. Katanya tuh di sini tuh bagi yang warga negara asli ataupun yang mempunyai warga negara EU, Europe Union, European Union itu lebih murah mas daripada orang-orang non EU. Non Europe ya. Jadi misal uang Indonesia itu bahkan itu nanti 2 kali lipatnya, 2 kali lipat untuk biaya kuliahnya di sini. Berarti kalau yang EU lebih murah. Lumayan. Ya. Enaknya di situ pendidikannya lebih murah. Lebih murah berarti ya? Yang non Europe ya? Ya, yang Europe lebih murah. Pengen ke sana sebenarnya. Ya, semoga amin. Suatu saat nanti ya. Amin. Amin. Memperbaiki diri saya. Terus apa ya? Perbedaan kehidupan lifestyle apa ya? Kehidupan di Indonesia dengan di Belanda itu apa? Dari sisi manusianya, dari sisi pergaulannya gitu. Kalau di Belanda sendiri, orang Belanda itu cenderung mereka lebih langsung to the point, jadi nggak suka basa-basi mereka itu. Jadi orang Indonesia kan suka basa-basi dulu ketika kita kepengen sesuatu. Di sini to the point. Terus orang sini itu juga cenderung cuek, jadi nggak bisa jauh sekali dekat. Ya mereka bicaranya itu secukupnya. Oh, secukupnya berarti. Terus ya, terus lanjut. Di sini juga sangat terus di sini juga sangat menghargai waktu gitu. Disiplin waktu. Disiplin nomor 1. Wah, keren. Berarti on time, in time, real time. On time ya, selalu on time ya. Paling kalau Belanda itu in time, sebelum waktunya udah melaksanakan. Kalau kita overtime, kalau di Indonesia ya, kan. Ya, betul lah. 5 menit, 10 menit sebelumnya. Kalau berarti ya kedisiplinan orang negara maju itu memang benar-benar diakui ya. Maksudnya waktu aja mereka menghargai gitu loh. Makanya hal-hal kecil. Kalau memang benar-benar gak penting, ya memang gak usah dilakukan. Kalau kita kan selalu ya kalau kita kan orangnya sosialnya lebih tinggi. Kalau menurutku di Indonesia kan seperti itu ya, sosialnya lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, terus perlu teman-teman dari lingkungan sekitar kita. Berarti lifestyle-nya ya. Ya, betul. Kalau itu
lifestyle cangkruan kayak ngopi-ngopi itu di Belanda ada nggak? Ngopi-ngopi kalau setelah apa namanya kuliah atau anu setelah makul ya, Ada Mas. ada. Paling ngerjain tugas gitu di perpustakaan, terus di kafe-kafe yang Starbucks. Oh ada, ya Starbucks ada ya? Tapi di sini tuh kafe. Oh kafe. Ya, ya, ya. Kafenya, kafe di sini tuh coffee shop namanya. Coffee Itu shop. jualannya jualan ganja. Wih, Nggak jualan kopi. berarti ke sana itu ganja termasuk ilegal ya? Ilegal untuk dijual. Legal Mas. Hmm. Itu Legal. kalau di Belanda ganja tuh dibuat apa? Maksudnya ya dikonsumsi untuk apa sih, atau obat atau apa? Dikonsumsi Mas. Oh dikonsumsi. Buat rokok itu tau. Oh buat rokok malah. Nggak nyimbang. Oh kayak orang Karena kan apa orang Indonesia perkulikan gitu. linting dewe itu ya, pingwe ya. Nah, iya. Orang Indonesia. Kalau di Indonesia kan ilegal kan, diharamkan. Ya diharamkan. Ya soalnya kandungan zatnya mungkin banyak yang bisa membuat mabuk ngefly gitu ya kalau ganja. Iya, banyak mudarat mungkin ya Mas. Banyak mendaratnya. Iya. Coffee shop. Ya kalau berarti apa kalau ngopi-ngopi itu sampai larut malam atau mereka menghargai waktu kayak kamu tadi. Kalau kita kan di Indonesia kadang ngopi jam 8, pulangnya jam 3, subuh baru pulang. Itu kadang kan ada, kalau di sana gimana? Yang udah ada jam batas waktunya. Kalau itu lebih relatif sih Mas. Kalau memang sudah selesai biasanya ya wis pulang gitu. Cuma kadang mereka juga ada semacam party gitu. Oh. Kalau yang sampai malam itu biasanya party. Jadi teman-temanku itu pada party. Aku melu kok kayak ngono. Jadi, apa melu-melu? Hanya menolak baik-baik lah. Oh, baik-baik. Istilahnya yo melok pergaulan, melok pergaulan tapi gak melok apa ya, ikut mergauli mereka, gak ikut aktivitas yang mereka jalankan. Nah, ya benar, siapa belum nyemplung. Tapi ya gimana ya, maksudnya di sana tuh ya kita juga harus jaga diri sih. Kalau kayak kamu kan betul, sangat luas lah ya di sini lah. Bebas. Mau apa saja bisa, hal buruk atau hal baik bisa saja, tergantung dari kitanya sendiri, fondasinya kita dari pribadinya kita sendiri. Itu teman-temanmu orang-orang lokal atau yang ikut yang party itu orang-orang lokal atau orang di luar dari Belanda, atau sama-sama ikut? Teman kelas. Teman kelas. Ya gimana ya, wis memang lifestyle-nya sana ya memang seperti itu sih. Budayanya seperti itu. Ya, iya. Gak bisa dirubah. Kita mau nggak mau ya harus menjaga diri. Terus apa? Makanan yang kamu sukai di Belanda apa? Makanan yang khas itu di sini namanya kapsalon. 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 Apa itu? Jadi itu makanannya itu dari kentang, terus ada ayamnya, ada kejunya gitu. Itu rasanya hambar. Itu kayak makanan khasnya. Hambar nggak? Ya lebih kayak sih Mas, ada manis-manisnya dikit lah.
Oh, kalau Indonesia kayak Kasih mayones gitu. hmm, kayak Indonesia kayak apa ya? Kayak di McD gitu ya kayaknya. Ya, kurang mirip lah kentang kayak itu 5 ribuan ya. Ya kayak gitu. Terus di Favorit di sini kan sana. apa pizza gitu. Hmm, ya. Tapi lebih Terus kalau gitu maksudnya makanannya. Terus minumnya. kan kamu nih di Indonesia sering makan nasi, ya kan? Makan nasi, Mm-mm. konsumsinya lauknya ayam atau daging, sayur kan. Macamnya banyak lah, ada 4 lah. Kalau di sana itu kan kamu perlu penyesuaian secara apa makanan juga. Itu gimana? Ketika makan pertama kali, pengen makan Kalau lagi di nggak? hmm, kalau di Belanda itu makanan-makanan Indonesia tuh banyak mas. Oh, ya. Itu ada toko Asia itu jualan ya macam-macam bumbu-bumbu Indonesia, Jadi hmm, ada yang jual di sana. beras dan lain sebagainya itu banyak. Hmm. Jadi nggak begitu terlalu khawatir dengan makanan. Setiap harinya juga makan nasi mas. Oh, Paling kalau masak jajan itu ya selingan lah buat selingan. masak sendiri berarti. Masak sendiri ya. Oh, iya. Karena lebih mahal mas, biar hemat gitu loh. Oh, Lumayan berarti juga sekali makan itu kalau di sini sekitar 9 euro lah, 9 9 ribu. sampai 10 lah. Kalau dikurskan Indonesia berapa berarti? 9 kali euro berapa? 12. 12 ribu. 9 kali 16.000. Oh, 16 ribu. Ya 100 ribuan lah. 100 ribuan ya. Itu beli 100 ribuan. beras tak itu. Eh, Enggak, itu ya makanan sini sih kak. oh Kayak beli makanan sini. kasalon, beli pizza. Berarti Kalau kalau beli kalau beras, kalau beli beras berapa kosnya? Kosnya. beli beras itu 6 kilo, 4 kilo itu sekitar 6, 6 euro. 4 Oh, kilo 6 6 euro. euro. Berarti 60 ribuan. Iya, yes, 80 ribuan. Kayak buah-buah, terus kayak bayam, kentang, itu ya relatif sih ya. 1 sampai 5 euro. Berarti ya sedikit menghemat ya berarti Ayam ya. goreng. Ya. Ya maksudnya menghemat dan kamu nih bisa kenyang gitu loh. Penting warak. Penting warak. Penting sini warak. Yes. Anu ya, Pondok kan ngono ya. penting warak, prihatin, mangan bareng-bareng. Lah. Wah, ramangan nampan maneh iki. Baru kayak rano. Jangan aku. Suwi. Terus berarti anu ya, lebih menjaga kosmu biaya hidup juga di sana. Biaya makan kan. Betul. Ini untuk Karena apa? apalagi pas masih awal-awal gini, Heeh. awal-awal gini itu hemat dulu lah. Nanti agak beli itu mungkin pasti akhir-akhir. Oh, di akhir-akhir Cari aman anu dulu. studi exchange ya. Iya sih. Ya kayak di Indonesia lah. Awal kebalik ya Indonesia. Iya, betul. Awal bulan jor-joran, akhir bulan pengiritan. Ya kan? Iya. Iya sih. Kalau kan dibiayai sama universitas jadi ya apa pengelolaan apa kosmu yang kamu punya ya perlu diatur sih. Terus tadi aku udah tanya belum bedanya kuliah di Belanda? Belum ya? Belum. Nah, bedanya kuliah di Belanda dengan di Indonesia itu gimana? Kalau di Indonesia kan anak teknik nih, artinya itu ada praktikum, yes, pokoknya
kuliah biasa terus praktikum, terus ngerjain laporan dan lain-lain. Kalau di Belanda gimana perkuliahannya pas sama di Indonesia? Kurang lebih sama sih Mas. Dari segi perkuliahannya, dosen menyampaikan materi, nanti itu tugas, terus ada praktikum. Cuma kalau saya kan nggak ada praktikum karena programnya hanya sebentar, satu semester. Terus yang menjadi mencolok mendasar itu mungkin lebih pengembangan mahasiswanya. Jadi di sini itu cenderung lebih aktif ketika di kelas, ketika diskusi. Kemudian pembahasannya itu difokuskan untuk membahas suatu problem itu Mas. Jadi menganalisis kasus gitu. Berarti ya kayak apa itu? Kita dikasih studi kasus, problem solving langsung diselesaikan di pas waktu perkuliahan itu berarti ya? Iya, ada yang tugas berikutnya. Bisa bersama sih. Terus juga dosen di sini itu sangat welcome terhadap mahasiswanya, nggak menutup diri. Nggak jaim ya? Ketika pengen diskusi apa, terus mereka ditanggepin lah. Terus juga mereka itu tidak menjudgment mahasiswanya. Mereka dosen, mereka lebih pintar itu enggak. Justru mereka itu mensupport, sama-sama menghargai sebuah opini misalkan. Jadi udah dosennya care dengan mahasiswa, dia bisa menerima pendapat mahasiswa. Terus misalkan jadi sebagai mahasiswa itu yang ada permasalahan di otak pada pribadinya ketika kuliah itu bisa diselesaikan ketika itu juga kan? Ya kan kayak seperti itu kan? Iya, ada seperti itu. Ya maksudnya ya karena terlalu welcome, jadi ya kayak kita tuh kayak gak ada sekat gitu loh. Ya lah? Iya, memang gitu, kayak gak ada sekat antara dosen mantai gitu. Nah, ya ada beberapa batasan lah. Ya, kalau kita mesti ngerti lah seperti itu. Menghargai, ya sebenarnya santri ya. Dia menghargai guru. Ya. Terus apa ya? Terus Rotterdam tuh kotanya seperti apa sih? Tepi pantai atau gimana? Iya, jadi Rotterdam ini Holland Selatan. Belanda bagian selatan lah gitu. Tepatnya jadi di pesisir. Terus di Rotterdam ini terkenal sebagai pelabuhan terbesar di Eropa, bahkan di dunia. Jadi mobilisasi barang-barang importer itu masuknya di Eropa, pintunya di sini di Rotterdam ini. Berarti aktivitas kargo itu sering ya itu ya? Iya sih. Bagus ya. Tapi uniknya itu di sini permukaan daratannya itu lebih rendah daripada muka air laut. Oh, jadi apa ya? Tanahnya land subsidence ya? Benar ya? Sering terjadi land subsidence kan karena tepi laut. Land subsidence. Tapi mereka itu aman, Mas. Aman? Yang hebatnya itu aman dari banjir itu loh. Ya mungkin karena mereka didukung teknologi, mereka udah meneliti kan, udah infrastrukturnya disesuaikan dengan struktur kotanya. Nah. Berarti kalau di Indonesia kayak pintu utamanya di Jakarta, Surabaya, nah, itu seperti itu ya. Berarti termasuk kota industri ya. Tapi
yang terbesar. Bukan Rotterdam yang terbesar. Gimana? Yang terbesar itu pertama itu di Amsterdam itu. Oh, Amsterdam. Ini itu nomor 2 atau 3-nya gitu. Berarti, masuk juga rame. tapi ya gimana ya? Berarti di situ kota industri. Terus tapi universitasnya banyak yang buka teknik nggak di situ? Nggak. Sini di Rotterdam itu cuma ada dua sebenarnya. Rotterdam University sama Erasmus gitu. Yang Rotterdam itu semacam lebih kayak ke politeknik. Jadi lebih kayak politeknik lah. Jurusan lebih ke teknik. Oh, lebih Kalau di ke teknik. Erasmus University jurusannya tuh kayak manajemen, terus hukum gitu, psikologi. Sebentar, tahan saya. Ada telepon. Halo. Iso. 081-329-102-826. Alfamart berarti. Indomaret. Ya. Halo, Sol. Halo. Gambarmu Rahmat tuh. Oh, iya kamu lagi ngecek WA ya. Santai-santai. Halo. Oke, aku foto deh. Yes. Lanjut. Mau tekan di mau. Ada apa ya mau ya? Rotterdam sama Erasmus. Rotterdam ya. Ya. Wes mau ya. Kota industri ya. Kuliah. Oh yes. Oke. Lanjut guys. Lupakan. Itu kalau Rotterdam untuk fasilitas publiknya terus transportasinya itu transportasi massalnya itu gimana? Apa menunjang aktivitas para manusianya di sana? Kayak di Indonesia itu, misalkan Jakarta itu ada MRT, ada KRL, ada bus Transjakarta. Nah itu kan untuk memobilisasi para manusianya untuk beraktivitas sepanjang hari. Itu kan ada moda transportasi. Gitu. Fasilitas di sini itu ada beberapa seperti tram, semacam kereta, tapi itu di dalam lingkup kota. Namanya tram, kayak MRT gitu. Oh, tren ya. Terus metro, kalau metro itu ya semacam kereta, cuma jangkauannya lebih antar kota ke kota. Kemudian ada pakai bis, ada penyewa sepeda, ada persewaan motor, terus ada kayak Gojek, tapi di sini Uber namanya. Oh ya, Uber itu. Uber. Tapi terus itu di Rotterdam ini memang sangat ramah terhadap sepeda. Oh, jadi enak. banyak sekali mereka orang-orang sini itu lebih bersepeda, kayak santai naik sepeda. Berarti ada jalurnya sendiri, Mas. Oh, ada treknya sendiri ya, gitu. Trek khusus untuk sepeda ya. Ya, enak. Mungkin karena jalannya di Rotterdam sangat mendukung untuk aktivitas bersepeda, karena kan mungkin jalannya landai, nggak ada naik turunnya. Kalau di Semarang kan ada yang Semarang atas, Semarang bawah gitu, ya kan? Ya, mungkin salah satunya juga itu cenderung cuacanya. Kalau cuaca di Indonesia kan
memang sangat panas ya, Ya. di Semarang itu. Kalau di sini kan pol-pol kan paling 20 derajat. Apalagi kalau musim dingin, musim semi, ataupun musim musim apa lagi, musim nggak, kalau musim panas memang agak lebih panas lagi sih. Pak lebih friendly gitu loh terhadap lingkungan di sini. Friendly ya, lingkungannya juga dingin, terus Penataan kotanya juga bagus ya. iyalah, apa ya, penataan kotanya beda lah kalau dibandingkan Indonesia. Kalau Indonesia tuh telat menata kotanya. Itu kotanya, wah kotanya gimana ya? Kotanya sudah dibangun, baru ditata. Bener nggak? Ya kan? Kalau di sana kan sebelum masih banyak lahan, kotanya ditata. Kalau di Indonesia kan enggak. Angger di Indonesia, pokoknya digawe carry. Terus Berarti di ya Belanda itu, apabila tinggal di Belanda, pajaknya itu lebih tinggi, Mas. pajak. Pajaknya. Jadi, misalkan itu nyampe, bahkan bisa nyampe 40% itu pajaknya di sini. 40%? Dari yang dapat. Tinggi juga Sambil ya. 40%. Tapi memang apa, kayak fasilitasnya dapat langsung satu paket gitu loh, kayak fasilitas kesehatan. Oh, berarti udah satu, berarti udah di dalamnya tuh udah ada apa aja gitu ya. Kalau di Indonesia kan biasanya apa, milih sekalian atau bayar sendiri gitu, pajak kesehatannya gitu. Terus apa? Apa namanya? Kini kan apa? Ramadan, ya. Ramadan nih. Mm-mm. Kamu tuh apa aktivitasnya seperti biasanya atau lebih santai kalau Ramadan? Untuk Ramadan ini kuliah masih seperti biasanya, karena kegiatannya di sini juga cuma kuliah, nggak Ya. ada, belum ada kegiatan lain. Kemarin sempat mengikuti kayak kursus dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Rotterdam ini. Karena ada corona ini, ada wabah ini, sementara di cancel kegiatan. Oh, di cancel. Terus mungkin lebih santai ya, bersyukur juga dengan adanya corona ini tidak terlalu menguras tenaga. Wah, alhamdulillah. Beda kalau misal bisa ke kampus harus nyepeda 15 menit, belum lagi di sana banyak sekali godaan-godaan yang ada. Juga Berbeda ya. lumayan Ya, lah. lumayan Terus mengurangi. yang utama juga itu lebih hemat juga, Mas. Ya berarti apa ya? Ya ada hikmahnya, ada berkahnya, ada sisi buruknya dari Ya, pandemi ini ya. Maksudnya ya kalau pribadimu sendiri bisa lebih santai, lebih nggak mengeluarkan energi lebih lah. Ya kalau orang puasa tuh ya, apalagi puasa di Belanda tapi kalau sebenarnya agak disayangkan ya. ya jangan. Agak disayangkan karena kita nggak bisa uh, bertemu langsung ketika kuliah. Sebenarnya yang dipengenkan kan itu kan kuliahnya kan gitu. Iya Dapat benar, bertemu langsung. benar. Ya kalau ya apa namanya, kita gak bisa apa ngelihat gimmick-gimmick dosennya kalau ngomong gitu loh. Kalau dari online tuh Iya. feel-nya nggak sampai, terus alah kayak kita nonton YouTube online lah kayak gitulah ya, seperti itu kan. Iya. Itu bentar kata motivator. Iya sih. Itu satu apa misalkan kalau hari biasa sebelum Ramadan, aktivitas kuliah sebelum corona ya. Aktivitas kuliah itu berapa jam satu hari? Iya. Kemarin itu
1 minggu itu 4 kali. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus ambil mata kuliahnya itu sudah paketan dari sini, ada sekitar 6 mata kuliah. Berarti ya waktu efektif untuk kuliah 3-4 harian. Satu harinya bisa berapa? Ya, mantap juga ya. Tadi kemudian apa? Perbedaan puasa wes ya tadi ya, perbedaan puasa di Indonesia dengan Belanda. Tadi udah di awal-awal tadi ya. Kangen nggak sama Indonesia? Kalau kangennya pasti kangen, Mas. Kangen. Apalagi kan orang tua puasa bisa berkumpul, juga puasa bersama, terus lebaran bisa langsung sungkem gitu ya. Ya, ke itu. saudara-saudara. Tapi di sisi lain juga karena memang sudah terbiasa di perantauan gitu ya. Walaupun tidak ya, grup bukan Semarang. Jaraknya ya deket banget lah itu. Tapi ya di jalan saja gitu. Pasti ada. Ya kalau istilah santri ini apa itu jenenge tirakat, prihatin. Demi suksesnya ke depan gitu loh. Tirakat berjuang-juang melepon rindu dengan keluarga, rindu dengan orang tua, suasana juga itu perlu tegar guys. Terus ya. Iya, Mas lagi pertama kali ini. Mas lebaran. Ya lebaran pertama kali. Lebaran di rumah. Ini pun nanti kalau di Indonesia ya, tapi kalau mungkin di desa-desa kecil di Indonesia itu masih mungkin ada aktivitas kayak sungkem-sungkeman, ya masih ada silaturahim, masih ada. Cuma kalau di kota kayaknya ini bingung juga kalau di kota mau aktivitas silaturahmi tapi Mas ya, dibatasi ya. Dibatasi. Di kota udah mulai dibatasi. Ini jalan-jalan di Semarang tuh udah banyak yang ditutup gitu. Ada yang 24 jam, ada yang jam 6 sampai jam 6 pagi, maksudnya jam 18 sampai jam 6 pagi ada yang kayak gitu. Kalau di Semarang tuh kayak kan kalau di kota-kota lain sesuai anjuran pemerintah kayak PSBB, ya kan? PSBB kalau di Semarang tuh hampir mau kayak PSBB, bikin kebijakan sendiri PKM gitu. Ya hampir mirip PSBB, tapi kan kalau PSBB kan harus apa melalui birokrasi pemerintah, dana pengajuan dan lain-lain. Kalau kan kayak program sendiri gitu. Kalau PSBB kan harus ada apa itu jaminan sosial, terus tinjauan inisiatif. Inisiatif dari Pemkot Semarang gitu ya. Pemkot Semarang, menurutku seperti itu. Ya apa? Sebelum adanya ya mungkin kalau PSBB resikonya juga besar juga. Jadi memilih opsi yang lain. Sampai mana ya? Lali aku. Oh iya kangen. Sering ini udah tahu berita belum di Indonesia? Yang lagi 3 hari kemarin tuh loh. Apa Pak di Sedo. Pak di Kempot. Oh iya, tahu. Yang bisa apa? Terus Ferdian apa itu? Hah? Ferdian celaka itu ya. Ferdian itu. Ya yang viral itu kan Ferdian celaka itu. Oh berarti kamu masih ngikuti ya? Yo enek medsos ya, masih ngikuti ya. Iya. Lucu. Berita up to date lah ya. Kirain up to date-nya di Belanda saja, makanya di Rotterdam aja, makanya di Indonesia berarti juga ngikuti. Ya kalau apa jenenge, kalau kangen sama orang tua itu toh nyanyinya lagunya Pak D. Layang Kangen. Itu bisa mengobati rindu itu. Layang kangen Nikeri, yes. Lagu-lagunya Pak D.
Tapi ya Paling video call mas, video call orang tua sudah seneng. gimana? Oh iya, itu mengobati rasa rindu masuk. Adikku juga itu di Jogja loh, UI. Dia nggak Oh, balik-balik ke Semarang. iya balik-balik. Nah, Dilarang pulang mas. di lockdown aja, di lockdown itu. Oh, Di lockdown, bapak kan dulu tak kontak, nggak pulang tak. Lagi sebelum masif ya, sebelum banyak kasus ya, nggak pulang tangga, masih apa namanya, bisa ada masih tugas-tugas kuliah gitu. dan lain-lain. Ya mau kuliah mungkin kan karena alasnya mungkin karena ada temannya dan lain-lain, mungkin ngerjainnya lebih enak gitu loh. Mungkin ada tugas-tugas, tanya-tanya, mungkin masih di Jogja. Betul. Ya sampai sekarang ya enggak, ya belum ada kabarnya karena pernah temennya itu mau ke Semarang, mau pulang kampung, disuruh pulang, pernah di Jogja. Wes. Ibu bapak ibu wes kangen loh. Buka balik-balik. Nah aku sebenarnya sedih sih. Ini yang Didi Kempot ya, sedih sebenarnya. Kaget juga sih. Beliau meninggal dan wah, wes kan gantinya aneh lah. Iya. Lo itu loh. Itu aku pas skripsi tau nyetelnya Didi Kempot terus loh. Tahun kemarin mas. Jangan kan aku mulai ngejakin skripsi kan pas puasa tahun kemarin. Pas puasa tahun kemarin ngerjain skripsi sambil jadi asprak kayaknya. Oh. Jadi asprak. Ya ngambil resiko juga menjadi asprak. Wah, mantap. Tapi ya sibuk pol. Jadi ini pokoknya tahun kemarin sibuk pol. Jadi harus ngatur waktu juga. Sampai larut malam kadang ngoreksi laporan dan lain-lain. Oh iya itu harus. Wah, habis itu ngerjain skripsi ini, bimbingan sama dosen. Jadi waktu serasa mepet banget. Habis itu ngisi praktikum juga ya, bukan ngoreksi tok ngisi. Waduh. Bisa. Ya alhamdulillah ya tahun kemarin berfaedah juga maksudnya puasanya, tapi ya capek. Ya. Tepat waktu ya mas ya. Kuliahnya ya. Alhamdulillah tepat waktu. Ya 4,5 sih Sul, 4,5 tahun. Cuma ya 4,5 tahun tuh enggak, ya termasuk normal sih, enggak telat-telat banget. Ya bersyukur ya kan sebenarnya target Oktober, ya kan? Target Oktober teman-teman udah pada lulus semua, udah pada sidang. Ya kan masih ngerjain skripsi, udah ngejar sebelum tak kejar pokoknya. Tapi kan karena ngelihat antrian dosennya kalau bimbingan kan banyak gitu loh, banyak, dan aku ya mikir kan dosen pembimbingku kan kayak susah juga sih. Antriannya juga banyak. Terus ya aku mikir aku apa bisa ya. Tapi akhirnya ngelihat potensi peluangnya nggak ada gitu loh. Akhirnya ya wes, akhirnya gak usah getu-getu lah di jalan saya. Ya toh kan nggak remeh ya, toh nanti kelar sendiri, cuma kan waktunya nggak tahu, pokoknya dikerjain. Karena teman-temanku juga mikir gini, wah masih ada teman-temanku juga yang lain yang belum lulus, gitu ibaratnya yang lulus aja. Kan gitu masih ada. Saya nek koncone, saya ono apa? Sing baturi lah. Kanca-kanca ngopi saya ono ngono lho. Nah, rada telas sithik walah ya kuwi. Ora kober. Tapi ya alhamdulillah lebih santai. Kalau pas bimbingan santai, cuma ya gitu bimbingan toh. Nunggunya lama. Itu direvisi. Ya setelah sekarang lagi sibuk apa aja mas sekarang mas? Aku lagi ya biasanya apa ya, kalau di rumah ini kan aku nggak keluaran, takut juga ya, jaga diri juga.
stay. stay at home. Tapi aku kan di pondokku dulu kan di Jombang itu kan selama memang pondoknya itu enggak, kalau ada pengajian, kalau ada kajian kitab nggak pernah disiarin live di IG, di YouTube nggak ada. Nggak ada. Terus pas gara-gara pandemi corona ini aku malah seneng. Banyak kajian yang diselenggarakan via online. Via online, via YouTube. Wah, senang saya. Iya, betul. Banyak banget. Waduh, iya milih sing dia kan mikir ngono. Wes lah aku serasa melu ngaji posonan ngono ya Mas ya. Serasa melu ngaji posonan, rasane pondok lah. Meskipun terbataskan jarak, tapi kan kalau emang atine nyambung di sana ya enggak apa-apa kan. Aku kalau malam ngaji sama Pak Kiaiku yang di pondok Riyadhus Sholihin jam 8 habis tarawih itu ngaji sampai jam 9 habis 10. Terus habis tarawih. Kalau pagi ngaji itu Nasihul Ibad jam 6 sampai jam 7 lebih lah itu. Tengah-tengah sih. Jadi ada positifnya loh, Sul. Jadi ada motivasi untuk ngaji. Misalkan kalau puasa tahun lalu tuh sahur, setelah sahur kemudian tidur ya kayaknya ya tidur ya karena ngantuk, karena banyakan makan mungkin tidur. Jadi kalau tahun ini tuh malah alhamdulillahnya lebih puasanya lebih produktif itu loh. Produktifnya dari skala waktunya. Waktunya jadi tahun sekarang tuh habis itu subuhan dikit sedikit ya mungkin tengah-tengah pokoknya sambil bagaimana caranya nungguin ngaji jam 6 gitu loh. Pokoknya gitu. Nungguin ngaji jam 6. Mantap. Nungguin deh emang positif sih. Jadi kalau pagi juga Mas. Dengan ya biasanya nunggu ngaji sambil baca Quran, terus atau keluar ke rumah jalan-jalan ngirup udara bebas, terus udah jam 6 balik ke pulang terus siap-siap live streaming siap-siap kajian. Ya wudu terus ya pakaian menutup aurat, pokoknya seperti bayangke aku ning tempat kono lah. Tapi ya kalau pas awal-awal dulu aku tuh setiap kajian aku ngeresum isi dari kajiannya tak catat lah itunya. Catatan garisnya tak tulis di blogku. Punya blog aku. Tak tulis di blog. Ya udah 3 hari 4 harian. Dan nulis satu resume kajian tuh hampir 2 jam 3 jam. Aku kok lama banget ya. Jadi nulis resume tuh kayak kita ngetik ulang, tapi kadang kan nggak sesuai di catatan. Kadang kan cuma catatan ya, ada tulisan yang nggak kecatat gitu kan. Kita mikir dulu ini yang bagus untuk tak ketik itu apa. Iya betul. Ketik apa, maksudnya takutnya perspektif dari pembacanya itu berbeda gitu loh, biar pembacanya tuh ngerti maknanya itu loh lah. Itu yang kita sampaikan kayak gitu. Ya 2 jam, aduh kok. Itu kan yang pertama 1 hari 1 kajian pertama. Terus udah 2 hari 2 kajian tuh aku udah keteteran. Wah. Terus setelah itu aku nggak ngeresum lagi. Terus udah malesnya. Satu Mas, panggil Mas. Sehari satu resume aja Mas. Sebenarnya satu. Tapi one day one resume. One day one resume ya. Yes. Udah berapa hari nih? Wah 10 harian kayak nggak ngeresum. Tapi kan bener Mas ya, istiqomah berat ya Mas ya. Berat pokoknya. Berat. Istiqomah berat. Ya kalau 1 hari ya dulu sebenarnya pengen 1 hari 1 catatan kan. Tapi ketika ada 2 kiai tuh aku pengen ngeresum kabeh rek. Iya. Jadi kan kemanfaatan ya aku mikirnya gini sih,
mungkin tulisanku bisa jadi amal jariah gitu loh. Artinya walaupun ada orang yang nggak Iya, ngaji, betul. ya dari alumni dan lain-lain itu bisa baca tulisanku gitu loh. Dan mereka bisa tercerahkan. Betul. Siswa iso ngaji ya, penasaran apa piye ngono. Tapi yes, gak kuat. Ya mungkin selama Ramadan ki lebih kayak itu sih. Mungkin lebih memperdalam. Dan pokoknya ngaji lah. Iya, Mas. Ngaji sampai mati ya, Mas ya. Ngaji sampai mati golek ilmu ilalahti ya. Dari perut kandungan sampai kuburan, sampai mati. Terus ini jam piro iki? Jam 12 ini. Jam 12. Iya, jam 12. Jam Oh, sampean. 7.15 ini jam 7.15. Iya, paling 15 menit lagi ya. Iya, siap. Terus iki yang terakhir wae lah, Mus. Bahasa basi ini bar kae. Terus nanya. Terus manfaatmu student exchange untuk pribadimu tuh bagaimana? Untuk membentuk karakter, kedisiplinan, pokoknya apa aja lah. Coba dijelasin. Manfaat student exchange. Oh ya, pertama ya ilmu wawasan itu di sini sangat terbuka sekali. Jadi oh ya ini ya banyak sekali perbedaan mana. Jadi biar nggak merasa kaget terhadap segala sesuatu gitu loh. Terus juga networking, relasi dari sini. Terus lebih keberanian, lebih berani, lebih pede mengutarakan pendapat. Terus lebih disiplin itu yang luar biasa itu. Disiplin. Terus juga ya lebih itu ya pokoknya tularin aja lah nanti kalau udah sampai di Indonesia. Pengalamannya. Iya, Mas. Insyaallah. Bisa ngopi-ngopi bareng lah, mangko lah. Cedak toh, gerobokan Semarang. Ya aku nasih isa ning Semarang. Oh, durungan ya. Aku si ning Semarang. Nek kerja ning luar ya. Terus apa jenenge? Ini udah sampai sesi terakhir mungkin ya. Anggap aja terakhir. Pesan untuk kawan-kawan mahasiswa yang ingin seperti kamu dan ingin mengikuti jejak langkahmu itu biar semangat belajar itu bagaimana meningkatkannya biar seperti bisa student exchange di negeri. Iya. Ya pertama punya impian dulu ya Mas ya kalau menurutku. Jadi kita itu pengen ada mimpi gitu loh. Setidaknya punya mimpi dulu itu udah bagus. Pertama. Karena mimpi tersebut itu juga bisa sebagai motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Terus kedua, tentu setelah kita bermimpi, kita rencanakan bagaimana kita bisa mematangkan diri agar bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Misalnya kayak saya ini, itu impian saya itu sejak pas awal maba dulu Mas. Jadi pengen student exchange, pengen aktif di kampus gitu, di akademik maupun non akademik gitu. Kayak ambisius banget gitu loh dulu. Terus dari situ saya tunjang dengan belajar ya nggak begitu giat, cuma ya mengikuti lah. Terus selanjutnya dari semester awal memprioritaskan, kemudian
mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang diriku, itu meningkatkan soft skill-nya, itu hard skill-nya, gitu yang lebih penting. Terus yang selanjutnya ya doa itu yang lebih penting itu. Kita hormat, tunduk pada orang tua, insya Allah dimudahkan. Amin. Ya, semoga kerasa juga Mas dulu itu terus dulu waktu SMA itu agak-agak bandel sama orang tua. Terus setelah kuliah alhamdulillah bisa nurut, bisa lebih friendly pada orang tua. Itu alhamdulillah lebih dimudahkan sekalian. Itu berarti birrul walidain ya. Maksudnya apa? Orang tua itu sebagai support utama untuk kesuksesan kita dari ikhtiar yang dilakukan kita, itu kan ya. Yes, betul. Ya intinya ya apa? Kalau kita mau sukses jangan lupakan orang tua gitu. Belajar dengan giat, rajin dan terus semangat, jangan pantang menyerah. Aku sebenarnya pengen seperti kamu. Dulu pas kuliah ya ambisius ya kamu. Tapi ambisius gitu ya. Bener. Sebenarnya ya sama sih problemnya. Nggak, aku mungkin kan bawa pengennya ikut lomba-lomba, untuk meningkatkan soft skill dan lain-lain lah. Nah, jebret masuk ke universitas, ke kuliahan, mungkin karena lingkungannya yang beda ya. Beda terus ya nggak mensupport juga. Pokoknya ngikuti cah-cah wae lah, ngikuti cah jadi kan ya lingkungannya juga nggak mensupport. Akhirnya ikut-ikut wae. Ya itu Mas. Jadi susah juga. Terus apa namanya? Kalau saya tuh dulu itu intinya Mas, penting caranya aku kudu beda. Harus beda sama teman-temanku gitu. Karena kalau aku ngikuti teman-temanku pasti jadi biasa-biasa saja kan gitu ya. Iya benar. Mungkin karena kamu juga perantauan juga, beda kalau kan perumahan lebih ke zona nyamannya gitu. Pasti. Iya betul. Nah kan, kalau orang ya kan sama kayak di pondok ini. Pas di pondok mesti getu tenanan. Sini kayak gitu. Kalau jauh dari orang tua aku, semakin jauh dari orang tua aku semakin tenanan loh, kayak seperti itu. Karena kayak ada kangen yang terpendam yang yang kita tunjukkan suatu saat gitu loh. Tidak gitu. Saya juga kalau lagi males itu juga bayangin orang tua Mas, itu biar terpacu Mas. Orang tua di rumah besok awan bengi but gawean ngono. Nah, iya. Ning kene kok santai-santai wae. Iya kon. Iya benar. Filosofi Jawanya masih ada ya. Terus ini kamu di Semarang mondok atau BTW? Mondok Mas. Di siapa? Kiai siapa? Pak Dikron Abdullah. Oh iya, Dikron. Nah, kan sekarang kamu di Belanda nih, ya kan? Maksudnya aktivitas amalan-amalan di pondok itu kamu lakukan atau masih kamu amalkan atau enggak? Atau Alhamdulillah sampai jauh saat ini masih, cuma kadang sok-sok lali lah jeneng manusia ya. Iya benar. Frekuensinya alhamdulillah lebih bisa mengamalkan. Karena justru yang menjadi hubungan kita terhadap kiai kita, guru kita tetap ada dan terjalan itu dengan tetap mengamalkan amalan-amalan yang
Kan kamu sebelum ke Belanda nih, kan mesti kan sebelum ke Belanda mesti kan sowan ke kiai kayak lah, itu tuh pesan dari kiaimu untuk apa sebelum ke Belanda itu apa pesan, yes, kata kalau hikmah. Kalau pesannya mungkin ya suruh hati-hati, tetap jaga apa, jaga kesehatan, jaga ibadahnya. Jadi didoain itu yang luar biasa itu. Mungkin lebih tersirat mungkin semuanya. Iya mungkin doa itu menyangkut semuanya mungkin. Ya. Ya. Ini waktu Indonesia udah mau mendekati mau buka puasa. Alhamdulillah. Kurang 5 menit mungkin. Iya. Kurang 5 menit. Oh, 5 menit kah? 5 menit. 10 menit. Nah, ya sebelumnya saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya ya, sama-sama. bisa sharing diskusi kuliahnya yang ada di Belanda dan lain-lain. Semoga nanti kan ini diatur ke YouTube, ya kan? Nah, tunggu aja nanti waktunya. Oh, siap. Nanti ya semoga ini vlog ini walaupun sebentar atau panjang ini semoga menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana, ya teman-teman kamu, teman-teman saya dan lain-lain. Ini bakat termotivasi seperti itu. Ada kata-kata terakhir enggak? Sebelum mengakhiri loh, kan? Oh ya. Ada enggak? Kalau dari saya pribadi lebih lebih kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Mulai lakukan aktivitas yang positif, yang berfaedah bagi diri kita sendiri ataupun lingkungan kita. Oke. Halo. Oh iya. Kedengeran, Mas? Kedengeran. Bentar, Sul. Bentar, Sul. Ini apa? Halo? Ya, halo. Udah ya, udah selesai. Ya, terima kasih kepada Samsul Afif Rahmawan yang telah menyempatkan waktunya. Ya, for your information, mungkin di awal saya nggak bisa menjelaskan. Tadi ini Mas Samsul Afif Rahmawan adalah mahasiswa student exchange dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang kuliah di Rotterdam University of Applied Science Belanda, benar kan? Iya. Ya, terima kasih Mas Samsul. Semoga sehat-sehat di sana. Amin, puasanya lancar, ibadahnya lancar. Bisa dapat ilmu manfaat yang ada di Belanda dan nanti bisa kita salurkan di Indonesia. Amin. Kurang lebih tak tutup ya. Ya, siap, Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai pemandu acara pokoknya sehingga video call lah. Terima kasih. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sol, ingin tak pateni rekod ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku mau mateni rekod ini. Ya.